Salam anak-anak semua yang ada di rumah, apa kabar? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Ibadah pada saat ini kita akan mulai, namun terlebih dahulu kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Silakan anak-anak. Kita bisa bangkit berdiri bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa, Pak Pur hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, dan yang kami kenal di dalam Roh Kudus yang selalu menuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Bapa, kami melaksanakan ibadah untuk anak. Boleh Tuhan Engkau berkati kami semua. Berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan, tuntun dan bimbing kami. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan bersama-sama, kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan lagu apa? Sungguh alangkah baiknya. baiknya. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah Baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup
ke Bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Anak yang di rumah, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur. Dari kitab Mazmur 133, bait yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kami persilakan Kak Nima dan Kak Heni untuk bercerita. Terima kasih. Sebelum kita bercerita, kita bernyanyi Oh kembali. iya, kita akan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lingaku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 Nah, adik-adik bisa kembali duduk dan kita akan mendengar cerita yang akan dibawakan sama Kak Nima sama Kak Heni. Nah, Kak Nima punya apa ini? Nah, adik-adik, ketika adik-adik melihat gambar yang Kak Nima tunjuk ini, kira-kira adik-adik ingatnya apa ya? Adik-adik ingat apa? Ayo. Oh, tapi sebelumnya Kak, adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Gambar apa ya? Ada yang tahu nggak ya ini gambar apa? Oh, adik-adik pada bisa. Iya, benar. Ini gambar Semut. Iya, gambar semut. Adik-adik pintar. Ketika kita melihat gambar semut, kira-kira apa ya yang ada di pikiran adik-adik atau apa yang langsung diingat sama adik-adik ketika melihat gambar semut? Adik-adik ingat apa ya kalau lihat semut? Ayo, ada yang ingat sesuatu? Atau kalau Kak Heni ingatnya apa Kak ketika melihat semut? Kalau aku Kak, kalau lihat semut, lihat makanan kesukaannya adik-adik. Ada gula, ada coklat, ada permen, semua yang manis-manis Kak. Kesukaannya adik-adik ya? Sama berarti ya Kak? Iya. Iya, benar. Ketika melihat semut, kita langsung ingat yang manis. Tapi ada enggak ya yang lain kira-kira Kak selain mengingat yang manis tadi? Apa ya adik-adik? Kalau semut itu
kalau ketemu suka salaman Kak, suka saling menyapa, saling memberi salam. Oh benar yang dibilang Kak Heni. Nih adik-adik Kak Nima punya ini. Adik-adik pernah nggak memperhatikan ketika semut bertemu mereka saling memberi salam. Nah, nih seperti gambar yang ditunjukkan sama Kak Nima. Nanti adik-adik bisa memperhatikan ya. Kalau melihat semut ada beriringan, coba diperhatikan. Ketika bertemu, salaman nggak ya? Saling salam mereka pasti. Oh iya Kak, ini kan musim pandemi ya, musim COVID. Kira-kira semut tahu COVID nggak ya? Tahu pandemi, mereka tetap salaman atau enggak ya Kak? Coba adik-adik, semut tetap salaman apa enggak? Ayo adik-adik, menurut adik-adik gimana? Kalau menurut Kak Nima sih ya, semut itu pasti nggak tahu tentang adanya COVID saat ini. Mereka selalu setiap bertemu selalu saling menyapa, selalu bersalaman. Nah, karena semut itu mungkin sibuk bekerja ya Kak, Iya. jadi tidak begitu menghiraukan adanya COVID. Nah, jadi ingat ya adik-adik, kita juga kan sudah lama tidak saling memberi salam ya satu dengan yang lain. Sudah 1 tahun lebih kita tidak bertemu ibadah anak secara langsung. Tapi adik-adik enggak usah khawatir. Saat ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk saling menyapa dengan teman ya Kak. Iya. Misalnya lewat video call atau WA atau telepon ya Kak. Bisa, semua bisa. Nah, yang pasti Kak Nima selalu mengingatkan, jangan lupa kita saling mendoakan. Nah, walaupun kita tidak bertemu, tapi kita tetap saling mendoakan. Terus kalau ketemu, sekarang kita pakainya salam apa ya Kak? Kalau Biar sekarang nggak saling bersentuhan. pas masa COVID ini kalau kita bertemu salamnya hanya gimana Kak? Namaste Kak, hanya seperti salam ini. namaste. Atau kalau kita bertemu salamnya tos tos aja Kak. aja, iya. Nah, gitu ya adik-adik, nanti ketika bertemu dengan teman-temannya jangan langsung semangat, oh berpelukan, salaman. Nah, kita salaman namaste aja atau dengan tos Tos. tadi. Nah, adik-adik pasti pada ingat ya. Nah, kenapa ya pagi ini kita membahas tentang semut Kak? Oh ya, jadi adik-adik, semut itu binatang yang unik. Semut itu seperti yang tadi bilang, kalau ketemu salaman Kak, Salaman, saling menyapa. saling menyapa. Semut juga suka kerjasama, oh, gotong kerjasama. royong. Oh iya. Iya, semut hidup rukun. Padahal ya adik-adik, semut itu binatang yang sangat kecil. Tapi ternyata semut itu senang hidup bergotong royong. Coba nih lihat adik-adik, ini ada sepertinya gula ya, tapi atau sepotong makanan. Nah, semutnya rame-rame mengangkatnya. Kalau hanya 2 orang dua semut nggak kuat ya Kak? Karena badan semut kecil, kadang makanannya jauh lebih besar daripada semut. Jadi mereka bergotong royong menggotong makanan. Nah itu adik-adik, memang ya semut-semut itu, nah ini misalnya ya, mereka mengumpulkan makanan pada saat musim panas, itu untuk bekal musim hujan. Nah, dan semut itu juga membuat rumahnya dengan mereka membangun rumahnya dari potongan-potongan kayu. Wah, padahal adik-adik, besar sekali itu potongan kayunya Kak. potongan-potongan kayunya untuk mereka buat rumahnya di bawah tanah mungkin Iya. atau di mana gitu. Mereka sama-sama bayangin Kak ini ya Kak Heni ya. Besar Adik-adik sekali. nih, walaupun potongan kayunya besar, tapi karena mereka rame-rame mengangkatnya, mereka bekerja sama, bisa diangkat ya Kak. Iya. Kira-kira ada nggak ya semut yang terus males-malesan, bilang kamu aja yang ngangkat, aku mau main game. Ada nggak ya? Kayaknya semut nggak kayak gitu ya. Enggak. Begitu dilihatnya mungkin temannya sudah mulai bergerak mau mengangkat sesuatu, oh ayo. Jadi nggak komando langsung Mereka pada ramai-ramai, jalan rame-rame iya. mengambil makanan atau Ranting-ranting. ranting-ranting kayu yang akan membangun rumahnya. Wah keren ya Kak, Iya. semut kecil tapi Rukun. rukun. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari semut. Iya. Banyak sekali Kak. Misalnya tadi mereka saling gotong royong. Iya. Mereka hidup rukun. Hidup rukun. Mereka juga tolong menolong.
Dan yang pasti mereka nggak pilih-pilih teman, Kak. Oh, nggak pilih-pilih teman? Enggak, mereka semua bermain sama-sama semut. Walah, ternyata semut itu tidak pilih-pilih teman. Dan mereka hidup rukun. Berarti mereka tidak pernah berantem dong? Enggak, mereka rukun. Mereka rukun. Kalau adik-adik yang di rumah, Kak Nima mau tanya nih, siapa yang pernah atau suka berantem sama masnya atau sama mbak? Atau dulu sebelum masa pandemi mungkin di sekolah, siapa yang suka berantem sama teman di sekolah? Ayo, unjuk Ada tangan. enggak ya yang sering berantem? Oh, nggak ada yang unjuk tangan ya Kak? Berarti mereka anak-anak keren, hebat semua, hebat. nggak pernah berantem sama Pintar. siapapun. Anak-anak Tuhan, oh jagoan Kristus memang begitu. Tidak pernah berantem dan tidak pilih-pilih teman tadi ya. Iya. Kalau misalnya ya Kak Heni, kita berantem atau kita musuhan lah sama teman kita. Gimana ya rasanya? Asik nggak ya? Enggak, sepi, enggak asik. Wah, Sedih, nggak Kak. asik banget. Terus kalau aku ada tugas, aku nggak bisa minta tolong sama kakak atau ibu atau adik. Oh, Terus iya. kalau kita punya snack, kita tidak bisa saling berbagi. Kalau misalnya di sekolah ya Kak, misalnya biasanya waktu jam istirahat kita main bareng. Tiba-tiba kita berantem, kita musuhan, Saling diam, duduk di pojokan, di pojokan. Makan saling coklat diam. tapi makan sendiri, tidak bisa berbagi. berbagi. Aduh, ternyata nggak asik ya adik-adik. Itu jangan dicontoh ya adik-adik. Pokoknya bermusuhan, berantem itu nggak ada asiknya. Lewat bacaan kita pagi ini adik-adik, lewat Mazmur tadi yang sudah dibacakan sama Pak Pur, itu dinyatakan bagaimana indahnya hidup rukun. Baik kita hidup rukun di dalam keluarga sama kakak adik, hidup rukun dengan teman-teman di sekolah, dan juga hidup rukun dengan tetangga. Kan kita punya teman tuh yang ada di tetangga rumah, di lingkungan misalnya. Kita tetap harus menjaga hidup rukun. Karena kalau kita hidup rukun, berkat-berkat kita akan mengalir selamanya, Kak. Wah, mengalir selamanya. Itu hadiah dari hidup kita rukun, berkat dari Tuhan itu mengalir selamanya. Kata Mazmur tadi, seperti bacaan kita, coba kita bayangin ya, dari Bukit Hermon tadi mengalir ke Bukit Sion. Coba kita bayangin misalnya seperti embun pagi. Kalau adik-adik pasti tahu gimana rasanya kalau embun pagi itu ya Kak? Sejuk sekali, Sejuk. segar, Kak. Segar, agak dingin tapi asik gitu. Atau mungkin kita membayangin seperti salju turun ke tanah-tanah yang gersang, yang panas misalnya kayak gurun pasir itu, langsung mengalir salju, Sejuk langsung sekali, sejuk. segar. Atau contoh paling gampang ya Kak, misalnya adik-adik habis bermain, habis keringat banyak, panas gitu. Tiba-tiba ada tuh teman kita yang kasih minum. Syukur-syukur minumnya itu dingin. Kalau kita minum minuman yang diberi sama teman kita itu rasanya gimana Kak? Segar sekali, Asik banget sejuk. ya, sejuk, Habis itu kita kembali segar, segar, kembali semangat. semangat untuk Damai beraktivitas. gitu. Aman. Terus rasanya plong gitu loh adik-adik. Nah itu berarti ya Kak, itulah berkat daripada ketika kita hidup rukun. Nah diingat ya adik-adik bahwa bacaan kita dan cerita kita di pagi ini mengingatkan kita untuk hidup rukun, belajar hidup dari binatang yang sangat kecil tadi, si semut. Tapi banyak hal yang bisa kita pelajari. Kak Nima ulangin. Apa tadi Kak? Kita diajarin untuk hidup Rukun. hidup rukun. Tidak pilih-pilih teman. Tidak pilih-pilih teman. Saling tolong menolong. Tolong menolong. Apalagi ya? Saling menyapa ya Saling Kak? menyapa. Saling menyapa. Saat ini juga adik-adik bisa saling menyapa dengan teman-teman di sekolah atau teman-teman di gereja ya. Kita selalu saling menyapa. Itu memang contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dari binatang semut. Amin. Demikian adik-adik cerita kita di pagi hari ini. Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Sungguh Alangkah Baiknya, Sungguh Alangkah Indahnya. Sembari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Sungguh Alangkah Baiknya, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik
persembahannya dititip sama Bapak Ibu, biar Bapak Ibu yang akan mengantarnya ke kantor gereja pada hari Selasa dan hari Rabu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Adik-adik tetap di rumah biar mama papa yang mengantarkan persembahannya. Ayo adik-adik, kita mengumpulkan persembahan dan memuji Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Anak-anakku, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan doa untuk penutup. Siapkan hati kita, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami kembali menghadap-Mu, menghaturkan puji dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman yang cukup indah. Engkau ajarkan kami untuk hidup rukun, untuk saling menyayangi, saling mengasihi, gotong royong, dan bersama-sama. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami lepas hari. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, kami bersyukur karena berkat Tuhan luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan, persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Tuhan berkati mereka semua yang sekolah saat ini. Tuhan berikan kepandaian, berikan kecerdasan, juga berikan semangat. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Engkau telah tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, ampunkan semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah ini. Tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah, patuhi nasihat orang tua. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita kembali akan memuji Tuhan dengan lagu Sakjeke aku nderek Gusti.